Selamat pagi kepada cici koko, adik-adik sekolah Wihara Metasera. Di minggu pagi yang cerah ini, kami akan mengadakan acara Katina tahun 2065 Budi Era tahun 2021 yang bertemakan berbagi dalam dhamma bersama Biku Ratana Diro. Perkenalkan, nama saya Anata, dan di sini saya akan memandu kebaktian puja melalui Zoom meeting yang pada hari ini acara Katina akan diawali dengan pembukaan, lalu penyelutan lilin kebaktian dan lilin 5 warna, kebaktian pembuka, pembacaan Parita Buddha Nusati, Dhamma Nusati, Sangha Nusati, dan meditasi. Biku memasuki room kebaktian diiringi dengan Gita Keagungan Tridharma, permohonan Tisarana dan Pancasila, khotbah Dhamma, renungan Katina, penayangan nama-nama donatur Sangha Dana Katina SMB Wihara Meta Serang, pelimpahan jasa, Biku Sangha meninggalkan room kebaktian penutup, dan selesai. Acara selanjutnya akan kita lanjutkan dengan penyelutan lilin Tridharma, penyelutan 5 warna oleh kepala yang akan dinyalakan oleh Kepala SMB Wihara Meta Serang, yaitu Cimaya Saripudi, perwakilan pemuda Tridharma Wihara Serang, yaitu Saudara Niko, perwakilan siswa SMB Wihara Meta Serang sendiri, yaitu Seren, koordinator kelas SMB, yaitu Ibu Bisma, dan perwakilan orang tua siswa, yaitu Ibu Yati. Acara selanjutnya akan kita lakukan penyelutan lilin 5 warna yang akan dinyalakan oleh Kesha Natania Dewi, Keira, Sharon, untuk koordinat kelas SMP, Ibu Busma.
Selanjutnya kita akan melakukan pembagian pembuka yang akan dipimpin oleh Hans Fail, Keisha, dan Steve. Mohon untuk mengikuti kebaktian puja ini secara sesama. Namo Buddhaya. Tuhan yang Maha Esa, Nabi yang agung, dengan hikmat dan syukur, kami mohon kehadapan Guru, bimbinglah kami di jalan tengah yang mulia, tunjukkan kami ayat nyata Dharma, bangkitkan kesadaran tahu tunggal akan diri kami, berkat bimbingan serta pencerahan kasih Guru, hiduplah semua makhluk dalam kita kasih, tenang, tentram, dan bahagia. Budaya
Itipiso bhagava arahang samma sambuddho vijajarana sampano sugata
Tata dewa manusana Bhagavati Swagato Bhagavata Sanditiko Akaliko Ehipasiko Panayiko Ajatang Weditako Vinyuhiti Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Jaya Patipano Bhagavato Sawaka Sangho Samici Patipano Bhagavato Sawaka Sangho Yadidam Catari Puri Sayugani Atta Puri Sapugala Esa Bhagavato Sawaka Sangho Ahuneo Bahuneo Dakineo Anjali Karaneo Tara Nyaketang Lokasati. Selanjutnya kita akan bermeditasi membacakan mantra Mani Padme Hum sebanyak 3. Padme Hum Mani Om Mani Padme Hum Mani Padme Hum Mani Padme Hum Mani Om Mani Padme Hum Mani Padme Mani Padme Hum Om Mani Padme Hum Mani
Mani Padme Om Mani Padme Mani Om Mani Padme Om Mani Om Mani Padme Mani Om Mani Padme Terpujilah Tuhan yang Maha Esa, Nabi Guru yang Agung. Perkenankanlah kami pada saat ini untuk menerima sabda suci-Mu. Terangilah hati kami hingga menjadi jernih dan terang. Penuhilah hati kami dengan cinta kasih dan kasih sayang. Semoga kami dapat menerima sabda suci-Mu.
Selanjutnya, marilah kita melakukan permohonan Sarana dan Pancasila secara bersama. Om Tassa Aham Bante Visaranena Sadi Pancasila Dhammayya Anugerah Wasila Dekane Bante Lutiyampi Om Kasa Aham Bante Kisaranena Adi Pancasila Dhammayya Kami Anugerah Pancasila Dekane Bante Satyampi Om Kasa Aham Bante Kisaranena Sadi Pancasila Dhammayya Kami Anugerah Pancasila Dekane Bante Yamahang wadhamitang wadheta. Aham Bante Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. 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 Buddhang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami.
Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tisarana dhammanang paripunnang. Amang Bante. Panatipata viramani sikkhapadang samadhiyami. Panatipata Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Adinna dana viramani sikkhapadang samadhiyami. Adinna dana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Kamesu miccacara viramani sikkhapadang samadhiyami. Kamesu miccacara veramani sikkhapadang samadhiyami. Musawada viramani sikkhapadang samadhiyami. Musawada veramani sikkhapadang samadhiyami. Surameraya majjapamadatthana viramani sikkhapadang samadhiyami. Surameraya majjapamadatthana veramani sikkhapadang samadhiyami. Imani panca sikkhapadani silena sugating yanti silena bhoga sampada silena nibbuting yanti tasma silang visodhaye. Amang Bante. Sadu, sadu. Selanjutnya, marilah kita memanjatkan Parita Aradhana. Parita Aradhana. Wipati-pati bahaya Sabba sampati siddhya Sabba dukkha winasaya Paritang bruttamanggalang Wipati-pati bahaya Sabba sampati siddhya
Sabba baya winasaya paritang brutamanggalan wipati-pati bahaya Sapa sampati sidia Sapa roga winasaya paritang brutamanggalan untuk menolak malapetaka, untuk beroleh segala rezeki, untuk melenyapkan semua derita. Sudilah membaca parita pemberkahan, untuk menolak malapetaka, untuk memperoleh segala rezeki, untuk melenyapkan semua rasa takut. Sudilah membaca parita pemberkahan, untuk menolak malapetaka, untuk memperoleh segala rezeki, untuk melenyapkan semua penyakit. Sudilah membacakan parita pemberkahan. Selanjutnya, marilah kita membacakan Aradhama Devana, permohonan bimbingan agama. Aradhana Dhamma Desana. Marilah kita memohon tuntunan Dhamma kepada biku. Brahmacaloka Pipati Sahampati Katanjali Andiwarang Ayacata Santi Dasata Parajaka Jatika Desetu Dhammang Anukampinang Pajam. Brahma Sampati, penguasa dunia ini, merangkap kedua tangannya, beranjali dan memohon. Ada makhluk-makhluk yang memiliki sedikit debu di mata mereka. Ajarkanlah Dhamma demi kasih sayang kepada mereka. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama mendengarkan pembabaran Dharma Isama yang mulia Biku Ratanadiro. Mohon kepada Biku Ratanadiro dipersilahkan. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa.
Dananca Dhammacariyanca Etamanggalamuttamanti. Berdana dan melakukan kebajikan. Itulah berkah utama. Kepada yayasan, para pengurus, pembina, pengajar, Sekolah Minggu Buddha, Wihara Meta Serang, yang kami hormati, serta anak-anak sekolah minggu, putra-putri, kebanggaan kita semua yang hadir di Zoom meeting ini, maupun mungkin yang hadir di rumahnya masing-masing. Pujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Semoga kita semua selalu sehat dan bahagia. Pada kesempatan hari ini, Sekolah Minggu Buddha Wihara Meta Serang mengadakan perayaan Kathina, yang mana perayaan Kathina ini merupakan salah satu dari 4 hari besar di dalam agama Buddha. Kita tahu ada perayaan Waisak, Asada, Angga Puja, dan Kathina. Kathina itu sendiri merupakan perayaan yang, kalau boleh dikatakan, sangat ditunggu-tunggu oleh umat Buddha di seluruh dunia. Selain tentu saja adalah Waisak. Kenapa? Karena pada saat Hari Raya Kathina, umat Buddha bisa memberikan persembahan. Utamanya adalah jubah kepada biku sangga. Menurut tradisi, para ibu, bapak, saudara-saudara sekalian, khususnya kepada anak-anak ya, sekolah minggu, juga mungkin diikuti oleh orang tuanya, dimanapun Anda berada. Agama Buddha itu berasal dari India. Dan kita tahu di India itu ada 3 musim, yaitu musim dingin, musim panas, dan musim hujan. Sekarang ini, kalau menurut kalender Buddhis, itu masih masuk musim hujan. Makanya ya kita kalau di Indonesia ini sebenarnya sudah masuk musim hujan ya. Kalau di kalender Buddhis juga sebenarnya sekarang ini masih musim hujan. Jadi satu musim itu biasanya ada 4 bulan. Nah, musim hujan ini juga ada 4 bulan. 3 bulan itu masa wasa. 1 bulan adalah masa Kathina. Awal-awalnya, para biku mengembara sepanjang tahun. Entah itu musim dingin, musim panas, musim hujan.
biasanya mengembara ya, pindah-pindah satu tempat ke tempat lain. Ya, mengembara. Petapa ya, sebagai petapa itu mengembara, pindah-pindah tinggalnya. Namanya hidup nomaden. Ya. Namun karena pada musim hujan itu perjalanan lebih susah untuk dilakukan. Karena memang hujan ya, basah di mana-mana, banyak genangan air, becek, kemudian juga jalanan itu menjadi kotor, dan lain sebagainya. Apalagi juga banyak masyarakat di India pada saat itu menyampaikan masukan bahwa kalau para bantenya mengembara musim hujan, itu banyak tumbuhan mulai tumbuh. Nah, takut keinjak, takut terinjak. Ada rumput-rumput atau tanaman atau tumbuh-tumbuhan ya, banyak tumbuh subur pada saat musim hujan. Nah, itu takut keinjak oleh para Bante. Karena dianggap tumbuhan itu juga dianggap sebagai makhluk hidup oleh kebudayaan setempat. Tapi kalau kita Buddhis kan tumbuhan itu bukan makhluk hidup ya, bukan makhluk hidup. Ya, itu tidak termasuk makhluk hidup. Jadi nggak apa-apa kalau makan sayur itu boleh. Ya, petik-petik bunga, petik tanaman, ambil bunga, ambil buah, itu nggak apa-apa. Itu bukan makhluk hidup. Nah, tapi di India itu dianggap makhluk hidup. Kenapa? Karena tanaman, tumbuh-tumbuhan itu punya satu indera. Nah, kalau manusia ada 5 indera ya, 5 panca indera. Tambah pikiran, jadi 6. Kalau tumbuh-tumbuhan hanya punya satu indera. Indera apa? Indera sentuhan. Nah, kalau adik-adik mungkin pernah lihat tanaman putri malu. Pernah lihat tidak? Tanaman putri malu itu kalau dipegang, itu bisa bergerak, bisa tutup, ya daunnya bisa menutup, bisa menciut begitu ya, bisa bergerak. Nah, itu artinya memang ada indera sentuhan. Jadi kalau kita pegang itu tanaman bisa merespon, bisa punya reaksi kalau kita sentuh atau kita pegang. Makanya ya kalau di rumah atau di wihara atau di mana saja ya kita usahakan tidak injak rumput karena rumput itu juga mereka punya indera sentuhan. Nah, kalau bisa kita jangan injak-injak rumput atau tanaman ya atau tumbuh-tumbuhan. Nah, justru kita harus merawat mereka dengan baik. Kasih air, kasih pupuk ya supaya mereka tumbuh subur. Nah, jadi itu. Jadi supaya tidak menginjak tanaman, tumbuh-tumbuhan, juga tidak dengan tidak sengaja membunuh binatang karena musim hujan itu banyak binatang itu keluar. Binatang-binatang kecil. Nah, itu juga takut keinjak. Nah, makanya untuk itu Sang Buddha memberikan keputusan bahwa pada saat musim hujan, bante-bantenya itu diem di satu tempat, namanya masa wasa, tinggal di satu tempat selama 3 bulan. Tidak boleh pergi kemana-mana. Jadi harus mencari tempat yang mungkin ada kuti atau wihara, ya tinggal di situ selama 3 bulan penuh. Baru kemudian kalau sudah selesai, baru bisa jalan kembali, mengembara kembali. Nah, jadi begitulah ya cerita kenapa ada masa wasa, kemudian ada masa katina. Jadi setelah masa wasa ini 3 bulan, ya para biku itu masuk ke masa katina. Masa katina artinya masa untuk mencari jubah. Karena memang kebutuhan yang paling utama itu adalah jubah. Nah, umat-umat, upasaka, upasika, termasuk juga ini ya, siswa-siswa Buddhis yang ada di mana-mana, ya mereka dengan kesadaran, dengan
keyakinan penuh kepada Triratna, mulai mempersembahkan kebutuhan, khususnya adalah jubah, pakaian. Jadi para bante, anggota sangga itu mempunyai 4 kebutuhan. Yang paling pokok, yang paling utama, ada 4. Dan ini juga sebenarnya sama. Semua orang itu sama, punya 4 kebutuhan yang utama. Namanya Catupacaya. Yaitu pertama adalah ciwara atau jubah, pakaian. Yang kedua adalah bojana atau makanan. Yang ketiga adalah senasana atau tempat tinggal. Yang keempat adalah obat-obatan. B saja. Nah, ini 4 kebutuhan pokok bagi para biku dan sebenarnya juga bagi semua orang. Sama. Sandang, pangan, papan, kesehatan. Ya. Pakaian, makanan, tempat tinggal, dan obat-obatan. Kita semua harus punya 4 itu. Kalau tidak punya, wah susah ya. Hidup kalau tidak punya pakaian, bagaimana ya? Susah juga. Nanti tidak diakui sebagai manusia kalau tidak punya pakaian. Kalau tidak makan, wah 1 hari tidak makan juga sakit nanti, ya bisa lemes, tidak punya tenaga, tidak bisa belajar, tidak bisa ke wihara, ya capek, lemes. Tidak punya tempat tinggal bagaimana? Wah, susah juga. Mau tinggal di mana? Nanti kalau hujan bagaimana? Kalau panas bagaimana? Tidak ada tempat untuk berlindung. Nah, kasihan. Susah. Kalau tidak punya obat-obatan bagaimana? Ya, kalau sakit nanti bisa bahaya. Kalau tidak minum obat, wah, bisa makin parah sakitnya. Jadi semuanya ini penting sekali untuk dimiliki oleh siapa saja. Nah, pada saat masa Katina ini, umat Buddha bisa mempersembahkan kebutuhan-kebutuhan, ya, khususnya Catupacaya kepada para biku sangga. Ya, tadi jubah, pakaian ini jubah. Ya, kalau saudara-saudara mungkin pakainya baju. Nah, para biku pakainya jubah. Jubah sama baju kan ya kurang lebih ya sama-sama ya, mirip-mirip. Jubah, 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 jual baju, baju, baju jadi jubah. Mirip-mirip ya, hampir sama. Kemudian makanan ya harus juga makan setiap hari. Ada yang makan 1 kali, ada yang makan 2 kali. Makan secukupnya. Tempat tinggal ya tinggalnya di kuti atau di wihara. Nah, waktu saya pernah pergi ke Wihara Meta, di sana itu kan juga ada kutinya kan. Nah, itu untuk para biku nanti. Kalau ada yang datang bisa tinggal di sana di kuti. Nanti mungkin bermalam atau mungkin hanya singgah sebentar saja. Itu sudah disiapkan kuti, jadi bisa tinggal dengan nyaman. Dan obat-obatan ini juga kalau sakit saja ya dibutuhkan kalau sakit. Tapi ya kita harus ada untuk berjaga-jaga karena enggak tahu kapan sakitnya. Kita juga enggak tahu ya. Suatu saat bisa sakit. Maka ya disiapkan saja sedikit obat-obatan, yang penting kalau nanti sakit. Dan sebenarnya masih ada yang lain juga kebutuhan-kebutuhan. Ya misalnya ada umat yang mempersembahkan misalnya itu perlengkapan mandi, ya alat-alat mandi boleh, ya handuk, sabun, sikat gigi, odol dan lain sebagainya. Ya itu mungkin yang lain ya sekarang ini bisa dana misalnya masker kan penting juga ya masker kita pakai kemana-mana, masker atau mungkin apa itu untuk membersihkan ya untuk membersihkan tangan. Sanitizer, dan lain sebagainya. Itu juga mungkin sekarang dibutuhkan. Jadi, selain 4 kebutuhan pokok, ya bisa juga berdana yang lain-lainnya. Tapi pada saat Katina ini, yang biasanya itu adalah berdana jubah.
Nah, jubah. Nah, jubah ini biasanya didanakan pada saat Katina. 1 tahun 1 kali. Jadi, kalau Anda misalnya ganti baju baru itu biasanya tahun baru Imlek, ya dapat baju baru. Atau misalnya tahun baru ulang tahun, pas ulang tahun dapat baju baru, ya kan? 1 tahun 1 kali. Nah, bante-bante juga sama, itu dapat jubah baru juga 1 tahun 1 kali, yaitu masa Katina ini. Jadi tahun barunya pada saat masa Katina. Nah, tahun barunya dapat baju baru, dapat jubah baru, digunakan 1 tahun ke depan. Biasanya gantinya jubah 1 tahun 1 kali, cukup ganti. Bahkan mungkin bisa lebih ya. Mungkin kalau dia pakainya itu apa namanya baik ya, kondisinya dirawat dengan baik, bisa awet. Nah itu mungkin 1 tahun bisa lebih juga, masih bagus. Ya seperti misalnya jubah saya ini udah saya pakai setahun lebih, ya masih cukup baik, masih bagus juga. Jadi mau ganti juga ya sayang-sayang karena masih bagus. Kadang-kadang bisa digunakan sampai 2 tahun, 3 tahun ya masih bagus. Tergantung ya pemakaiannya. Karena kalau dicuci itu biasanya bisa luntur, ya warnanya bisa mudar gitu, pemudar. Bisa berubah warnanya menjadi lebih muda. Nah, itu misalnya kalau sudah warnanya berubah jauh, nah itu biasanya diganti jubah baru. Begitu, jadi biasanya ganti jubah itu 1 tahun 1 kali juga, yaitu pada saat masa Katina. Nah, begitulah saudara-saudara sekalian. Jadi sekarang ini Anda semua sedang merayakan masa Katina. Masa atau waktu untuk mempersembahkan kebutuhan utama bagi biku sangga. Saya di sini hanya mewakili sangga. Ya, Anda mempersembahkan jubah itu sebenarnya untuk sangga. Sangga itu siapa, Bante? Sangga itu adalah semua para biku, para bikuni yang ada. Bukan hanya yang ada sekarang ini, tapi sejak dulu itu sangga juga namanya. Ya, bante-bante zaman dulu, zaman Sang Buddha juga sangga. Sekarang ini sangga masih ada. Nanti yang akan datang sangga masih ada juga. Jadi sangga yang nanti mendapatkan persembahan jubah itu sebenarnya ya semuanya itu. Semuanya, semua bante yang ada sekarang, yang ada sejak lampau maupun yang ada nanti pada masa mendatang. Semuanya itu sangga. Jadi kebajikan Anda itu bukan hanya kepada 1 orang atau 2 orang saja. 1 bante, 2 bante, bukan. Tapi kepada semua bante, semua anggota sangga yang ada sejak zaman dulu, sekarang, maupun yang akan datang. Nah inilah yang membuat masa Katina itu sangat istimewa sekali. Karena Anda bisa berdana untuk sangga, bukan untuk pribadi bikunya, bukan untuk 1-2 bante, tapi kepada sangga. Itu kebajikannya luar biasa. Ya, kebajikannya itu tinggi sekali. Ya, berdana kepada sangga itu luar biasa. Bahkan Sang Buddha juga menyarankan kalau ada orang berdana, misalnya dana ke Sang Buddha juga menyarankan untuk berdana kepada sangga. Itu kebajikannya lebih banyak, ya berlipat-lipat, bisa melimpah ruah kebajikannya. Bajikannya apa saja, Bante? Ya, Anda bisa mendapatkan banyak berkah, kebahagiaan. Seperti di dalam Manggala Sutta. Sebutkan, dananca damacariyaca etang manggala mutaman. Berdana dan melakukan banyak kebajikan. Itu adalah berkah yang utama. Jadi, kalau kita berdana, melakukan banyak kebajikan, ya, apalagi juga ditambah dengan menjalankan sila, mempraktekkan meditasi, samadhi,
dan juga mengembangkan kebijaksanaan, Pak-nya, ya semuanya itu adalah kebajikan yang sangat tinggi nilainya. Maka Anda semua akan bisa maju, bisa bahagia. Ya, bukan hanya bahagia dalam kehidupan sekarang, tetapi juga kehidupan yang akan datang. Nah, kita tahu ya ada satu murid Sang Buddha namanya Bante Siwali. Bante Siwali ini terkenal sebagai Bante yang paling beruntung, yang paling unggul dalam memperoleh segala sesuatu, paling hoki. Kemanapun dia selalu dapat makan. Bahkan suatu saat pernah pergi ke gunung Himalaya yang tidak ada orangnya. Tidak ada orang yang bisa kasih makan. Tapi ada dewa-dewa yang membantu kasih makan kepada Bante Siwali. Kenapa bisa begitu? Karena Bante Siwali itu dulunya beliau suka berdana. Bahkan sampai kehidupan saat jadi Bante pun juga masih suka berdana. Suka memberi, suka membantu orang. Makanya beliau tidak pernah kekurangan, tidak pernah sulit sedikit pun, selalu dapat. Kemanapun selalu beruntung, ya mendapatkan keberkahan. Nah inilah kalau Anda suka berdana, suka membantu, suka memberi, sekecil apapun, itu akan memberikan manfaat yang luar biasa. Hidupnya akan sejahtera, hidupnya akan bahagia, hidupnya akan penuh dengan berkah. Nah, maka dari itu, berdanalah. Ya, banyak-banyak berbuat baik. Salah satunya bisa berdana. Berdana kebutuhan-kebutuhan pokok kepada para biku sangga, kemudian juga berdana kepada wihara. Bisa juga dengan membantu yang lain yang membutuhkan. Ya, Anda bisa mengadakan baksos misalnya di wihara, di pengurus, atau di pemuda, remaja, ya bisa mengadakan baksos atau mungkin function dan lain sebagainya. Ya, semuanya itu adalah kebajikan. Dan kalau kita melakukan kebajikan, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan. Begitulah, saudara-saudara sekalian, Sekolah Minggu Buddha Wihara Meta Serang telah menyelenggarakan perayaan Katina dengan sangat baik. Ya, Bante mengucapkan anumodana atas persembahan dana yang akan diberikan. Semoga semuanya ini bisa membuahkan kebahagiaan bagi diri kita masing-masing, bagi keluarga besar, dan juga bagi para mendiang, leluhur yang sudah tiada. Semoga semuanya dapat mengetahui dan ikut bahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Terima kasih. Anumodana. Ya, silakan kepada panitia bisa melanjutkan acara berikutnya. Terima kasih kepada Yang Mulia Biku Ratnadiro yang telah membabarkan dharmanya pada pagi hari ini. Untuk Cici Koko, adik-adik sekolah minggu yang berada di Haram Serang maupun ada di Suci pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama membacakan kartu kata dengan sikap pujian. Namo tassa bhagavato
arahato sama sambuddhassa imam bante aparam jiwara dusam samhasa ono jayaman aduno bante Namo imam aparam jiwaran sam patikan hantu patikan hetwa ca iminan dusena jiwaran ataram amakam bijarantan Vihaya supaya terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai keterangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai keterangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai keterangan sempurna. Bante, kami mempersembahkan kain jubah dan segala perlengkapannya kepada Biku Sangha. Semoga Biku Sangha sudi menerima semua persembahan kami. Semoga persembahan ini dapat digunakan sebaik-baiknya sehingga bermanfaat dan mendatangkan kebahagiaan bagi kami untuk selama-lamanya. Sadhu. Sebagai simbolis penyerahan barang pedang tahun 2565 Buddhist era tahun 2021 secara mutakhirah, bersama-sama kita akan memainkan lagu
Untuk selanjutnya kita akan melaksanakan limpahan jasa yang akan dipimpin oleh Yang Mulia Bintang Saka. Baiklah, setelah kita banyak melakukan kebajikan pada hari ini, yaitu mempersembahkan dana katina kepada Biku Sangga, mari kita limpahkan jasa-jasa baiknya kepada para mendiang, orang tua khususnya, ibu dan ayah yang sudah meninggal, serta para leluhur yang membutuhkan. Semoga mereka semua dapat mengetahui kebajikan ini dan ikut mudita cita, ikut berbahagia. Semoga kita semua juga berbahagia. Ya taha wariwaha pura paripurende sagarang ewa mewaito dinang bedanang upakapati icitang patitang tumhang kipamewa samicatu sabhe purendo sangkapa candho panaraso yataha manijo tiraso yataha sabhidiyo vivajanto sabbarogo vinasatu mate bhavatvantarayo sukhiriga yugo bhava abhiva Danasile sanicang udha pacayino Cataro dhamma vadhanti hayuwano sukhang balang soataladho sukhito virulho buddha sasane arogo sukhito hohi sahasabehi nyatibhi saataladha sukhita virulha buddha sasane aroga sukhita hohi saha sabbehi nyatibhi te ataladha sukhita virulha buddha sasane aroga sukhita hotha saha sabbehi nyatibhi bhavatu sabba manggalang trakantu sabba dewata Sabba buddha nubhavena sadasoti bhavantu te Mawatu sabba manggalang trakanto sabba dewata sabba dhamma nubhavena sadasoti bhavantu te Mawatu sabba manggalang trakanto sabba dewata sabba sanghanu bhavena sadasoti bhavantu te. Selanjutnya adalah penyerahan simbolis Amisa Puja secara virtual dalam rangka perayaan Katinam. Terima kasih kepada Yang Mulia Biku Rasanandiro atas pembayaran damai yang diberikan kepada peserta didik SMP Karamega secara virtual pada pagi hari ini. Sebelum menutup kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita membuka sebentar kamera Zoom-nya untuk melakukan sesi foto bersama. Adik-adik, adik Koko boleh dibuka kameranya karena kita akan melakukan foto bersama Bante Ratanandiro.
Terima kasih kepada yang boleh bicara tanda biru. Sebelum kita menutup sebagai penutup, marilah kita tutup kegiatan kartun ini dengan kebaktian penutup yang akan dipimpin kembali kepada pemimpin kebaktian. Pemimpin kebaktian kami persilahkan. Etawata jaamehi sambatam punya sampada sabe dewa numodantu saba sampati sidia etawata jaamehi sampatan punya pada abe putanu modantu sampati sidia etawata jami sampatan punya pada Satanu modantu sabasapati siya akasata jabumata dewanagahita punyang noanu modantu kirang rakantu sasana jakumata ewanagamaidika punyang noa kirang rakantu desa akasana jakumata dewanagamaidika punyang noa numodantu kirang rakantu no guru akasata jabumata ewanagamaidika punyang noanu modantu kirang rakantu Indonesia akasata jabumata ewanagamaidika punyang noanu modantu kirang rakantu amparanti sadu sadu sadu. Terpujilah Tuhan yang Maha Esa, Tuhan Guru yang Agung, berkat hikmat kebijaksanaan Sri Nabi Aku, kami yakin akan tercapainya jalan tengah yang sempurna. Kami yakin
akan terpancarkannya cahaya kesenyataan Dharma. Kami yakin kesadaran tahu yang tunggal akan menerangi hidup ini. Berkat bimbingan serta pancaran kasih guru, semoga saudara-saudara kami yang telah berdana dengan ketulusan hati senantiasa diberkahi rezeki yang berlimpah. Semoga saudara-saudara kami yang menderita sakit memperoleh kesembuhan segera. Semoga arwah saudara-saudara kami yang telah mendahului kami senantiasa berada di jalan yang terang. Berkat peluhuran Dharma Trinabiagu, hiduplah semua makhluk dalam cinta kasih dan bahagia, dalam kedamaian hati dan kesejahteraan lahir batin, lalu meliputi diri dan keluarga kami. Demikianlah kami akhiri kebaktian pada hari ini. Om Mani Padme Hum. Mekarlah permata teratai suci. Mekar. Rumah terrosa selamat di jalan yang lurus, sudahkah aku di dalamnya, cinta kasihlah rumahku, kebenaranlah jalanku. Nabi telah membawaku, begitulah aku dituntun, selamat dalam hidupku. Demikianlah kebaktian pada pagi hari ini. Terima kasih untuk yang sudah datang. Terimalah salam dalam Dharma dari saya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Demikianlah dengan tema budaya Katina. telah selesai. Kami berterima kasih kepada donatur dan adik sekolah minggu pemuda Tridharma, panitia, dan saya anak Cinta
menemukan makna cinta. Mestinya para bahagia menjauh dari dusta. Benarkah segala noda, tinggalkan setiap dosa, hadirkan kasih dan mulia, pastikan hidup bahagia. Tinggalkan segala noda, tinggalkan setiap dosa, hadirkan. Oke, sebelumnya selamat pagi semuanya. Pagi, Ci. Semuanya, salam dalam Dharma, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Oke, gimana tadi pembabaran Dhamma dari Bante Ratanadiro? Ayo, tentang seputar Katina. Jadi udah tahu kan kisah asal mula dari Katina dan Catupacaya itu artinya apa? Kemudian Ciwara itu apa? Jadi Ciwara itu adalah apa? Ada yang tahu? Ada yang bisa jawab di sini? Halo? Ciwara artinya apa? Halo, halo? Ciwara artinya apa? Ciwara artinya apa? Ciwara artinya apa? Ya. Jubah, Ci, jubah. Kalau Catupacaya artinya apa? Catupacaya. Kan di poster ada tuh Ciwara sama Catupacaya. Mempersembahkan dana untuk Persembahan Bante. kebutuhan untuk para sangha. Arti dari Catupacaya. Nah, berarti masuk ya Cianata ya. Oke. Jadi hari ini perayaan masa Sanghadana Katina telah selesai dan sampai jumpa di kegiatan-kegiatan selanjutnya. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Sekolah Minggu Buddha Wihara Meta Serang. Dan sampai jumpa di hari Minggu. Sekolah Minggu seperti biasa. Untuk Cici Kokoh kelas SMP dan SMA juga seperti biasa. Dan hari ini kita kedatangan tamu sebentar. Widih. Siapa tuh? Ada yang penasaran dengan tamunya siapa? Silakan Cici Sasi, waktu dan tempat dipersilakan. Yeay. Oke, sebelumnya salam dalam Dhamma, Namo Buddhaya. Ini Bu Kusma klarifikasi ya. Maksudnya Ibu Sasinya nanti hanya akan mengisi untuk pembelajaran yang SMP saja, ya. Dan
Nanti untuk informasi selanjutnya untuk anak-anak yang SMP minggu depan sudah seperti biasa datang ke wihara. Dulu untuk adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, yang ikut Zoom, ini adalah Ibu Sasi. Ibu Sasi ini adalah salah satu penyuluh agama Buddha di Kementerian Agama Provinsi Banten. Beliau datang hari ini untuk memberikan sekedar berbagi sharing pengetahuan dengan anak-anak SMP, tetapi untuk adik-adik sekolah minggu yang masih ngikutin pembelajaran secara online, semoga adik-adik bisa mengenal lebih dekat dengan Ibu Sasi dan nanti kalau misalnya ketemu di jalan ataupun dimanapun juga jangan lupa untuk menyapa Ibu Sasi ya. Jadi ini ada sedikit perkenalan dari Ibu Sasi buat adik-adik sekolah minggu semua yang sedang mengikuti pembelajaran secara online. Oke, silakan Bu Sasi. Selamat pagi semuanya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Jangan panggil Ibu ya, soalnya kan ada di luar kantor, jadi panggil apa ya? Cici aja deh ya. Kalau Ibu tuh kayaknya tinggi banget gitu ya. Soalnya kan ada senior, ada Ibu Kusma di sini ya. Oke. Kenalkan nama Cici Sasi Kanarni. Kalian bisa panggil Cici dan nama Sasi aja juga bisa. Untuk kali ini Cici nanti ada sedikit perkenalan dengan anak-anak yang ada di Dhammasala ini, yang ada di wihara untuk saat ini. Nah, yang ada di sini itu SMP semua atau campur? Ada SD-nya juga? Nah, nanti aja deh ya. Oke, adik-adik, ini sekilas perkenalan dari Ibu Sasi ya. Semoga nanti adik-adik jika pembelajaran sekolah minggunya sudah offline kembali atau sudah tatap muka kembali, semoga nanti bisa lebih mengenal dekat dengan bukan Bu Sasi lagi ya, nanti panggilnya Cici ya, karena kita kepentingannya atau berhubungannya dengan sekolah minggu. Tapi nanti kalau jika bertemu di kantor, nanti kita bisa memanggilnya dengan Bu Sasi. Oke, sekian. Terima kasih dari Bu Gusma. Terimalah salam dalam Dhamma. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Adik-adik, untuk hari ini kegiatan Masa Samhamatina telah selesai. Sampai jumpa di hari minggu depan dan di kegiatan-kegiatan selanjutnya. Salam dalam Dharma, Namo Buddhaya, bye-bye. Buddhaya, bye. Terima kasih, Ki. Hati